Shalom semua pemirsa sekalian, kita bahagia bisa berjumpa kembali dalam acara All by Grace pada saat ini. Kita bersyukur Tuhan begitu setia, berkasih karunia pada kita sekalian, tak terkecuali siapapun kita, dimanapun kita berada, besar, kecil, tua, muda, pria, wanita, semua tidak ada yang terkecuali dari pengamatan, dari kepedulian, dari pengawasan, dan dalam pemeliharaan perlindungannya yang sungguh sangat-sangat mendetil sampai hal-hal yang terkecil sekalipun. Dia sangat mengasihi kita sekalian. Kita tahu dalam hari-hari ini hidup di dunia yang sedang digonjang-ganjingkan oleh berbagai masalah, khususnya pandemi COVID-19 yang masih belum kelihatan ada solusi yang pasti. Masih banyak perjuangan, masih banyak tantangan yang sedang banyak orang hadapi, termasuk kita anak-anak Tuhan juga kita menghadapi tidak sedikit kesulitan, tantangan dalam kehidupan ini. Situasi dan kondisi tidak terlalu baik. Banyak orang terpuruk, banyak orang mengalami begitu banyak masalah khususnya dalam hal ekonomi, dalam hal perdagangan, dalam hal usaha dan pekerjaan. Namun kita tahu Tuhan izinkan semua pasti mendatangkan kebaikan buat kita sekalian yang mau sungguh-sungguh mengasihi Dia. Karenanya, mari sebelum kita mulai lebih lanjut acara ini, kita berdoa lebih dahulu. Bapa yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kami serahkan waktu berikut ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Engkau yang akan memimpin dari awal pertengahan pada akhirnya. Tuhan, Engkau sendiri akan beracara di tengah kami. Engkau yang akan memimpin kami untuk bisa lebih mengerti kebenaran-Mu, dan kami boleh dimerdekakan dari segala situasi kondisi yang sedang berkecamuk di sekitar kami dan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh keluar sebagai pemenang, dan kami boleh atasi segala situasi kondisi dengan baik oleh pertolongan-Mu. Tuhan, pimpin waktu berikutnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, malam ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana kalahkan situasi dan kondisi. Walaupun mungkin Anda berkata, situasi kondisi kita sekarang apa mudah bisa dikalahkan? Mudah ataupun sulit, itu semua adalah relatif, tergantung siapa yang menghadapi dan yang mengatakannya. Oleh karena itu, bagaimanapun juga kita harus tahu Tuhan yang telah menyelamatkan kita dalam Yesus Kristus, Dia pula Tuhan yang telah memulihkan kita. Maka segala kutukan telah terangkat dari hidup kita, telah ditanggung Yesus di atas kayu salib, dan Dia telah membuat kita hubungan dengan Allah Bapa di surga menjadi baik kembali, diperdamaikan kembali. Dengan demikian, kuasa otoritas semula waktu manusia diciptakan yang telah terhilang hanya karena pelanggaran dan dosa daripada nenek moyang manusia Adam dan Hawa. Saat Yesus selamatkan kita, sebenar-benarnya status kita, posisi kita, ataupun otoritas dominion kita telah dipulihkan sekaligus di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, potensi untuk menjadi pemenang sejati harusnya kita telah memilikinya. Apalagi Dia telah berjanji, Dia telah menempatkan Roh Kudus tinggal dalam kita, bersama kita, di atas kita, memberikan kita kuasa yang dahsyat, yang luar biasa, kuasa yang berupa dunamos, ataupun kuasa yang sangat seperti dinamit begitu besar. Ia senantiasa akan membawa kita masuk dalam alam supernatural. Dengan demikian, menjadi pemenang sejati itu adalah suatu harapan pasti dari Tuhan atas kita sekalian. Dan mungkin Anda merasa ini hari aku sedang kalah karena situasi kondisi demikian. Mana mungkin bisa menjadi pemenang sejati? Mari kita tekad mulai malam ini. Pokoknya aku siap untuk menjadi pemenang sejati, karena
Tuhan yang kehendaki, dan karena ada kasih karunia-Nya yang berlimpah, yang selalu Dia berikan pada kita, meneguhkan kita, Dia menyertai kita, maka menjadi pemenang sejati adalah suatu kemungkinan besar dapat kita raih setiap pribadi. Haleluya. Sejati itu yang Tuhan kehendaki, kasih karunia Dia beri, meneguhkan dan menyertai, menjadi pemenang sejati, berjuang imani tekuni, sadar diri bangun diri, setiap hari raih prestasi, tekun dan imani, raihlah prestasi, Tuhan menolongku, menyertai, ku menang dengan pasti, tekun dan imani, raihlah prestasi, Tuhan menolongku, menyertai, ku menang dengan pasti. Mari sama-sama belajar, nyanyikan bersama-sama. Itu yang Tuhan kehendaki, kasih karunia Dia beri, meneguhkan dan Dia menyertai, menjadi pemenang sejati, berjuang imani tekuni, sadar diri bangun diri, setiap hari raih prestasi, tekun dan imani, ayo imani, raihlah prestasi, Tuhan menolongku, menyertai, ku menang dengan pasti, tekun dan imani, raihlah prestasi, Tuhan menolongku, menyertai, ku menang dengan Sekali lagi, udah di depan, menjadi pemenang sejati, itu yang Tuhan kehendaki, kasih karunia Dia beri, meneguhkan dan menyertai, ayo menjadi pemenang sejati, berjuang imani tekuni, sadar diri bangun diri, setiap hari raih, ayo sama-sama lebih, tekun dan imani, raihlah prestasi, Tuhan menolongku, menyertai, ku menang dengan pasti, tekun dan imani, raihlah prestasi, Tuhan menolongku, menyertai, ku menang dengan tekun dan imani sama-sama, tekun dan imani, raihlah prestasi, Tuhan menolongku, menyertai, ku menang dengan pasti, tekun dan imani, raihlah prestasi, Tuhan menolongku, menyertai, ku menang dengan pasti, Tuhan menolongku, menyertai, ku menang dengan pasti, Tuhan menolongku, menyertai, ku menang dengan pasti. Amin. Ya, kita harus punya satu keyakinan diri, percaya diri bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Dan Dia bukan sekedar berkehendak, tapi Dia memampukan. Dia memberikan kita possibility, Dia memberikan kita potensi, Dia memberikan kita kemungkinan untuk kita meraih prestasi sebagai pemenang sejati. Artinya, bukan hanya dalam hal tertentu, bukan dalam satu hal saja, bukan hanya satu kali saja kita menang, tapi kita akan menang dan menang di dalam segala hal dan di dalam setiap situasi dan kondisi, setiap saat
Ya, bukan hanya sekali, tapi berkali-kali, dan setiap kali kita keluar sebagai pemenang. Karena Dia telah berjanji, bila mana kita menghadapi tantangan hidup ini, ada saatnya kita merasa beban hidup begitu berat. Ada saat kita merasa pukulan, tantangan begitu mengerikan. Tapi Tuhan janji, Dia akan memberikan kita kelegaan. Kalau kita percaya apa yang Dia tawarkan, apa yang Dia janjikan, mari datang padaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Karena itu kita harus yakin kita bisa kalahkan situasi dan kondisi karena Yesus menyertai kita dan tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Karena Yesus berjanji, kalau Dia telah menciptakan alam semesta dan segala sesuatu, Dia yang mengontrol semuanya, dan Dia menguasai, dan Dia Tuhan yang mengawasi. Maka segala apapun beban yang kita rasakan saat ini, kita tinggal letakkan di bawah kakinya, dan kita percaya dengan demikian kita akan mendapatkan kelegaan. Kita akan menang, dan menang lagi dari segala situasi, kondisi yang kita hadapi. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Tiada beban yang berat. Bagi Anda yang bisa menyanyikan bersama, di dalam Anda boleh ikut menyanyikan pujian ini. Gunung yang sangat tinggi dihalaukannya, badai hidup yang besar diredakannya. Hati yang hancur luluh dihiburkannya. Jika Dia mengatur semua isi dunia, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupku. Jika Dia mengatur semua isi dunia, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupmu. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Anda boleh sama-sama menyanyikannya bersama. Gunung yang sangat tinggi dihalaukannya, Badai hidup yang besar, badai hidup yang besar diredakannya. Ya, hati yang hancur diredakannya. dulu dihiburkannya. Haleluya. Hati yang hancur luluh dihiburkannya. Jika Dia mengatur semua isi dunia, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupmu. Jika
datang pada dia, kata Yesus. Marilah yang letih Dan berbeban berat, ku kan beri kelegaan. Jika dia mengatur semua isi dunia, jika dia mengatur semua isi dunia, tahu dia juga akan pimpin hidupku. ku tahu dia pun juga pimpin hidupmu. Jika dia mengatur semua jalan hidupku, Ku tahu dia pun juga akan pimpin hidupmu. ku tahu dia pun juga pimpin hidupmu. Ku tahu dia pun juga akan pimpin hidupmu. Glory, haleluya. Ku tahu dia pun juga pimpin hidupmu. Katakan, ku tahu dia pun juga pimpin hidupku. Ku tahu dia pun juga Hidupku. pimpin hidupku. Amin, haleluya. Kalau dia mengatur semua isi dunia yang diciptakan, kita percaya dan kita boleh lega. Apalagi dia telah menjanjikan pada kita, datang pada dia. Semua yang sudah letih, lesu, berbeban berat, dia mau memberikan kita kelegaan. Dan saya percaya kalau Anda yang mau datang pada dia, tak seorang pun akan ditolak. Dan dia janjikan ialah dia akan memimpin hidupmu, hidupku, dan hidup kita semua yang mau datang kepada dia. Malam ini kita mau lihat ada satu cerita di dalam Alkitab yang sudah banyak orang tahu, terambil dari Markus pasal 5 ayat yang ke-25 sampai 34. Lalu kita mau belajar bagaimana sosok ini bisa kalahkan situasi dan kondisi yang sedang dia hadapi dalam kehidupannya. Ya, Markus pasal 5 ayat 25 hingga 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah, pada zaman itu, penyakit pendarahan itu bukan suatu penyakit yang mudah untuk disembuhkan, apalagi di tengah-tengah masyarakat pada zamannya itu tidak mentolerir kalau ada orang yang demikian, sama juga dengan orang kusta. Itu tidak tahir, dia tidak boleh masuk ke dalam
kerumunan manusia, dia tidak boleh berinteraksi sebebas-bebasnya seperti orang biasa. Dia harus dikucilkan. Dan perempuan ini, dia mengalami pendarahan sampai 12 tahun, begitu menderita. Bahkan Alkitab menuliskan, dia telah menghabiskan semua apa yang ada padanya, namun keadaannya tidak membaik, malah memburuk sebaliknya. Namun yang indah ialah, ia telah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka apa yang didengar, informasi yang dia kumpulkan itu mendorong dia mempunyai satu pemikiran yang baik, tekad yang benar, lalu dia bertindak untuk menggapai kemenangan, mengalahkan situasi kondisi yang dia sedang alami, yang dia sedang hadapi. Oleh karena itu, mari kita mau belajar dari bagian Alkitab ini, bagaimana kita kalahkan situasi kondisi. Dan saya percaya kita tidak semua orang ada yang pernah mengalami seperti wanita ini. Andai kata kita mengalami, kita zamannya sudah berbeda. Perempuan ini sangat menderita. Dan mungkin kau berkata, penderitaanku juga sangat luar biasa, situasi kondisiku juga sangat pelik, mungkin lebih sengsara daripadanya, apalagi dengan ditakut-takuti bisa kena COVID, yang varian Delta lah, dan ini dan itu. Waduh, kita sangat sengsara, udah jatuh ketiban tangga, aduh, sangat-sangat menderita. Mungkin engkau bisa berkata demikian. Namun apapun situasi kondisi yang sedang Anda hadapi, mari kita belajar apa yang menjadi langkah-langkah wanita tersebut. Saya belajar di sini yang pertama ialah kalau kita mau keluar ataupun kalahkan situasi kondisi, kita harus memiliki pikiran yang positif supaya kita mengalami terobosan atas situasi kondisi kita. Ya, ayat 27 dan 28 yang kita baca tadi, di sana dikatakan dia telah mendengar berita-berita tentang Yesus, dan ayat 28 berkata, sebab itu katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, saudari, informasi yang kita terima, apa yang kita dengar akan menjadi suatu pengetahuan, apa yang kita dengar akan menjadi satu pengenalan, apa yang kita dengar akan menjadi satu koleksi yang sangat-sangat menentukan apa yang akan kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang akan kita lakukan, dan apa yang akan kita jalankan. Nah, inilah sebabnya kita melihat banyak orang sekali menghadapi situasi kondisi yang kurang menguntungkan. Katakanlah situasi kondisinya sedang terpuruk, sedang banyak masalah. Namun karena apa yang didengar, apalagi pada hari-hari ini, ya, pemerintah pun sudah mensosialisasikan supaya rakyat jangan terlalu banyak peduli tentang hoax-hoax yang tersebar, yang terus ya bertebaran tiap hari di mana-mana. Tidak semua berita itu benar, ya. Ada yang benar, tapi tidak semuanya itu benar. Harus diuji kebenarannya lebih dahulu. Namun jikalau kita tiap hari hanya terpaku mata kita kepada media sosial, hanya kepada berita-berita yang kita bisa terima setiap hari, boleh kata hampir jarang sekali kita mendengar berita-berita yang baik, berita-berita solusi, berita-berita jalan keluar. Kebaikan kita dengar adalah berita-berita yang mengerikan, yang menakutkan. Nah, itulah yang akan mempengaruhi ya kita berpikir, dan seringkali mempengaruhi pula iman kita jadi naik turun. Tadinya kita baik-baik beriman sama Tuhan, tadinya kita setia-setia sama Tuhan, demikian juga dengan pergaulan. Tadinya kita setia-setia dengan majikan kita, dengan teman baik kita, dengan suami, dengan istri. Namun karena berita-berita yang kita dengar yang tidak akurat, lalu kita main percaya aja. Seketika kita berubah mood kita, berubah sikap kita, berubah tindakan kita terhadap orang-orang tersebut. Dan itu seringkali membawa akibat yang semakin memburuk hubungan sesama, apalagi hubungan
dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudari, sangat penting kita harus perhatikan dengan baik supaya kita bisa berpikir yang positif demi terobosan atas segala situasi kondisi. Ayolah, dengarkan segala berita-berita yang konstruktif, yang positif, yang membangun iman, yang bisa membuat kita lebih optimis untuk menjalani hidup ini, walaupun di tengah pandemi, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah cobaan, situasi kondisi buruk sekalipun. Namun kalau berita-berita itu membesarkan hati kita, ya iman kita diteguhkan dan kita tidak akan gampang-gampang menjadi lemah. Ya, katakanlah kalau seseorang mendengar berita kalau tidak diuji. Ya, dunia ini banyak sekali orang-orang yang iseng. Kadang dia menyampaikan berita tidak ada tujuan yang pasti atau sengaja. Kadang dia juga hanya terima berita dari orang lain yang nyampein aja. Dan apa yang disampaikan itu kadang-kadang hanya sepenggal-sepenggal, tidak komplit. Lalu kita mendengarnya, lalu kita terpengaruh, lalu kita berubah sikap. Betapa sayang akhirnya kita akan lebih lagi runyam keadaan kita, situasi kondisi kita semakin terpuruk. Ya, misalnya kalau suami istri yang sudah mesra-mesra, apalagi yang baru menikah, pengantin muda, ya. Kadang-kadang ada orang-orang iseng menyampaikan berita, aku lihat suamimu loh, dia bawa seorang wanita, ya, dia gandengan, aduh, begitu akrab, begitu dekatnya, intim dengan orang itu. Ya, dia nggak jelaskan dengan detail. Lalu kita udah terpancing oleh berita itu, lalu kita sangat marah. Lalu kita udah tungguin di depan pintu, kalau suami pulang, hajar dia langsung. Kita bikin perhitungan. Padahal suami belum menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi. Ya, setelah kita marah-marahin tanpa tanya lebih dahulu apa yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, lalu suami menjelaskan, ya tantenya datang dari kampung halaman, lalu ketemu di kantornya, dan dia minta tolong antar dia ke daerah pertokoan, dan tantenya ini dari kecil dia sudah disayang oleh tante tersebut. Maka tante sangat sayang sama dia pun sangat sayang kepada tantenya, dan mereka sangat dekat. Nah, karena berita yang tidak komplit itu sepenggal kata wanita, dia tidak sebut wanita rambut panjang atau rambut pendek, wanita tua atau wanita muda, dia nggak sebut. Dia hanya ngomong aja wanita, lalu kita terpancing. Demikian juga kalau kita dengar berita-berita yang membuat iman kita rontok. Ya, ada orang tertentu dia berkata, percumalah doa, andalkan Tuhan. Buktinya ini, buktinya itu, aduh, udahlah, gak usah lagi berdoa, dan lain sebagainya. Lalu kita langsung mundur iman kita, rontok iman kita. Nah, ini betapa sayang. Keadaan kita terpuruk akan semakin terpuruk. Oleh karena itu, saudari, jangan gampang-gampang terima segala apa yang kita dengar, lalu mempengaruhi cara berpikir kita. Pikiran kita yang positif, pikiran kita yang produktif, pikiran-pikiran kita yang baik. Akhirnya kita tercemar dengan pikiran-pikiran yang salah, informasi yang salah. Filipi pasal 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu semuanya. Ya, jadi Efesus 3 ayat 20 juga meneguhkan kita, bagi dialah Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Oleh karena itu, apa yang kita pikirkan aja Tuhan bisa lakukan melebihi dari apa yang kita pikirkan. Coba kalau kita pikirkan yang positif, betapa dahsyat hasil yang kita terima. Tapi sebaliknya, kalau kita pikirkan yang negatif,
betapa kasihannya, ya, hal yang dahsyat, yang negatif akan kita terima. Yang kedua, supaya kita kalahkan situasi kondisi ialah mengerti beriman dalam menghadapi segala situasi kondisi yang sedang terjadi. Ayat 28 tadi sudah berkata, ya, karena dia telah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan ayat yang ke-34 itu dikatakan bahwa orang ini dipuji oleh Yesus bahwa imannya telah menyelamatkan dia. Nah, saudari, harus mengerti beriman. Ya, memang pelajaran beriman itu tidak ada lulus-lulusnya. Ya, kapan kita lulus dalam hal beriman? Dalam hal kecil mungkin kita beriman. Dalam hal sedang kita beriman. Dalam hal besar, apakah kita masih tetap beriman? Sakit gigi, beriman, Tuhan sembuhkan. Lagi kekurangan uang 1 juta, kita beriman, Tuhan buka jalan. Lalu satu hari bukan sakit gigi, ternyata sakit mah, sakit lambung, lebih-lebih lagi sakit jantung. Masihkah kita beriman? Atau kita sedang dalam kebutuhan ekonomi, keuangan, bukan 1 juta lagi, tapi 100 juta atau 1 miliar. Masihkah kita beriman? Oleh karena itu, ya, apa yang kita dengar mempengaruhi apa yang kita pikir. Nah, apa yang kita pikir akan mempengaruhi juga apa yang kita mau percaya atau kita imani. Ya, karena itu dengarkanlah sebanyak mungkin berita-berita tentang kebenaran firman Tuhan. Kepada siapa engkau percaya Yesus Kristus, ayo perbanyak lebih pengenalanmu terhadap Tuhan. Dan itu yang akan membuat engkau bangkit imanmu, dan engkau harus belajar di tengah-tengah situasi kondisi seperti yang kita sedang hadapi ini. Kalau bukan dengan iman, bagaimana kita bisa menghadapinya? Kalau kita secara pikiran, kemampuan manusiawi kita, tak seorang pun yang mampu kendalikan segala situasi kondisi yang sedang terjadi. Apalagi menyangkut pandemi COVID-19 ini. Siapa yang mampu? Selain Tuhan. Nah, kalau kita mau datang kepada Tuhan, cara kita yang terbaik untuk datang kepada Tuhan ialah harus percaya, harus beriman bahwa Tuhan itu Tuhan yang setia, Tuhan yang ada, Tuhan yang hidup. Dan kita harus percaya Dia akan memberi kepada kita apa yang kita percayai, apa yang kita imani, dan kita jangan datang pada Dia dengan ragu-ragu. Kita harus beriman. Efesus 6 ayat 16 di sana dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ibrani pasal 11 ayat 6 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karenanya mari saudari belajar dari perempuan yang pernah mengalami pendarahan 12 tahun. Dia telah mendengar berita-berita tentang Yesus. Imannya bangkit. Dan dia mau belajar dan dia mau praktekkan imannya di tengah-tengah situasi kondisinya yang begitu terpuruk itu. Nah, akhirnya imannya Yesus puji. Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkanmu. Ibarat Yesus berkata, jadilah padamu sesuai dengan yang kau percaya, sesuai dengan yang kau imani. Banyak kali kita sulit untuk beriman, percaya akan kuasa Tuhan dinyatakan. Kadang kita pakai ukuran kalkulasi manusia, agak lambat kita merasa Tuhan tidak adil. Agak tidak sesuai, kita merasa Tuhan tidak sayang kita, dan lain sebagainya. Kita harus belajar beriman. Ya, kalau bukan beriman kepada Tuhan, mau percaya kepada siapa lagi? Setiap manusia bisa berubah setiap saat. Orang kuat, orang hebat manapun juga, kalau menghadapi yang namanya COVID-19, ya semua juga hanya bisa perkiraan. Hanya duga-duga, hanya mungkin coba-coba. Siapa tahu bisa berguna bagimu, siapa tahu bisa tepat bagimu. Dan jika engkau coba
dan ternyata tidak berhasil. Manusia itu terbatas. Manusia itu bisa berubah. Manusia sendiri ya kewalahan. Bagaimana dia menolong engkau? Ya, pada saat ini kita melihat banyak orang berubah. Ya, memang begitu manusia. Ya, secara alamiah manusia bisa berubah. Manusia bisa terbatas, manusia bisa berubah, manusia bisa kewalahan, manusia juga tetap aja mayoritasnya adalah lebih pentingkan diri daripada orang lain. Kalau engkau beriman pada dia dan engkau mengandalkan dia, suatu hari engkau akan kecewa. Tapi kalau engkau datang pada Tuhan, dan di dalam Mazmur dia berkata, dia dengan tangan terbuka, dengan wajah tersenyum, dia siap menerima kita dan siap menolong kita. Ya, kita beriman kepada dia, itulah alamat yang paling tepat untuk solusi supaya kita mengalami pengalaman, kalahkan situasi kondisi kita. Belajar beriman untuk mengatasi situasi kondisi. Dan yang ketiga kita belajar ialah percaya bahwa doa untuk mengatasi situasi kondisi telah terjawab Tuhan. Maka perempuan ini dia berani berkata, asal ku jamah jubahnya. Dan itu saat dia berkata dalam dirinya, dia bergumam. Ya, dia mau ngomong sama siapa? Tapi karena pikirannya itu membuat dia mengambil satu keputusan, mengambil satu tekad, mengambil satu kesimpulan. Lalu dia sambil memproklamirkan dan berkata pada dirinya, asal ku jamah jubahnya saja. Ya, asal ku dekat dan menjamah jubah Yesus, maka aku sembuh. Ini dia. Percaya bahwa doanya dijawab Tuhan, maka dia berjuang. Di tengah-tengah ketidakmungkinan. Ya, begitu banyak kerumunan manusia, belum lagi dia sendiri kondisinya sudah sangat lemah. Dia harus berjuang. Harus dari belakang mendekati Yesus. Kalau ada orang tahu dia pendaran, bisa-bisa saat itu ada orang yang egosentris, atau ada orang tidak peduli, atau ada orang yang katakanlah tanda kutip necis, ya, higienis, ya, begitu jaga kebersihan. Dia akan marah sama perempuan demikian, mungkin akan ditendang, akan mungkin diinjak. Ya, bisa-bisa bukan tertolong, malahan jadi korban di tengah-tengah kesakitannya, kelemahan fisiknya, dan dia bukan mengalami pertolongan Tuhan, malahan jadi korban dan bisa meninggal dunia saat itu. Namun karena dia percaya, doanya, tekadnya bulat, perjuangannya untuk mencapai jamah jubah Yesus, dia pasti sembuh. Maka dia maju tak gentar, dia pantang mundur, dia berjuang di tengah-tengah kerumunan manusia, ya, dan dipercaya doa ini dijawab. Dan betul saja, saat dia menjamah jubah Yesus, seketika itu juga pendarahannya berhenti. Markus pasal 11 ayat 24 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Yakobus 1 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ya, mari belajar. Ya, ketiga poin yang telah kita bagikan buat Anda, yaitu pikiran yang positif. Ya, itu yang akan membuat kita mengalami terobosan supaya situasi kondisi kita boleh dikalahkan. Yang kedua ialah belajar, mengerti untuk beriman, untuk menghadapi situasi dan kondisi yang sedang kita alami. Yang ketiga ialah percaya bahwa doa untuk mengatasi sikon sudah dijawab Tuhan. Dan yang terakhir ialah mengucap syukur untuk segala hal dalam mengikapi segala situasi dan kondisi. Ya, jangan tunggu sesuatu yang luar biasa yang kita rindukan, yang kita inginkan, sudah kita terima, baru kita mengucap syukur. Setiap langkah percaya, setiap langkah berdoa, dan setiap langkah juga bersyukur.
Mulai dari hal kecil yang kita alami, toh Tuhan sudah tolong. Ya, kalau kita bandingkan dengan yang lebih, mungkin kita tidak ada apa-apanya. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang di bawah kita, yang lebih lemah dari kita, toh kita sudah jauh lebih baik dibanding dengan orang lain. Ya, pada saat-saat ini, ya masa-masa mengerikan, masa-masa panik sedang menimpa banyak hidup orang. Ya, kalau kita terus berkata, Tuhan, aku mengeluh, aku masih belum keluar daripada situasi kondisi yang pelik, ekonomi yang susah, pekerjaan yang susah, aduh, penyakit begitu mengerikan dan lain sebagainya. Lah, kamu harus bersyukur. Toh, kamu hanya ngeri, kamu hanya panik. Bagaimana dengan orang lain yang sudah terpapar virus corona? Mereka yang sedang ada di rumah sakit, mereka yang sedang ada di ICU, bagaimana? Kita masih lebih baik daripada mereka. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, bersyukur untuk keadaanmu lebih baik daripada mereka. Dan doakanlah mereka, kalau mereka yang kita kenal apalagi. Doakan, biar Tuhan buka jalan, ya, hampir tiap hari saya ada yang minta doakan karena keluarganya, karena dirinya mengalami terinfeksi COVID-19. Dan kita tidak terhalang oleh jarak. Ya, kita akan mendoakan setiap saat supaya orang-orang yang mengalami itu tetap tegar teguh imannya, dan dia boleh betul-betul tidak panik, dan dia jaga kesehatan, jaga imunitas, dan makan makanan sehat, dan dia makan vitamin yang cukup, dan keadaan rumah sakit, ketersediaan ruangan sangat tidak memadai saat ini. Kita perlu sangat-sangat untuk menjaga kesehatan diri, isolasi mandiri, jaga batas, 3M kita praktekkan dengan baik, selalu cuci tangan pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa. Maka dengan demikian kita bisa terhindar daripada terinfeksi daripada virus corona. Ya, dan kalau sampai kita tidak terinfeksi, bersyukurlah. Ya, kalau sampai kita terinfeksi, toh akhirnya kita dengan isolasi mandiri lalu kita menjadi baik, bersyukurlah. Kalau mungkin kita keadaan ekonomi terpuruk, tapi dibanding dengan orang lain terpuruk sampai bangkrut juga ada, bersyukurlah. Ya, jadi kita harus cari alasan tiap hari mensyukuri segala nikmat, segala kebahagiaan, segala berkat yang telah Tuhan berikan, yang telah kita terima, yang masih ada pada kita, dan jangan selalu memikirkan yang belum kita terima. Bersyukur dalam segala hal. Efesus 5 ayat 20 berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab hal itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saat Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang menjamah jubahku? Karena dia merasa ada tenaga yang keluar, ada kuasa yang keluar dari tubuhnya. Ya, murid-muridnya beralasan, yang benar aja guru. Begitu banyak orang berkerumun, masa kamu nanya siapa yang menjamah jubahmu? Ya, perempuan itu yang sudah mengalami penggenapan daripada imannya, mujizat yang telah terjadi atas dirinya, sesuai dengan imannya jadi padanya, dia percaya asalku jamah jubahnya. Ya, dalam bahasa Ibrani dijelaskan jumbai jubahnya, yang menyatakan otoritas seseorang. Ya, kalau jamah jumbai jubah daripada sang penguasa itu, maka aku terima solusi. Dan wanita ini, Alkitab menuliskan, ya, dia yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Dan dia tampil, dan dia tersungkur di depan Yesus, dan dia kasih tahu segala sesuatu yang terjadi atas dirinya. Nah, saya yakin percaya, saat dia gemetaran, itu gemetaran karena dia sangat bersyukur untuk mujizat yang dialami. Dan dia tersungkur, itu adalah satu bentuk penghormatan, rasa apresiasi, rasa bersyukur kepada Tuhan yang telah menyembuhkan dia. Saudari,
Kalau kita mau keluar dari situasi kondisi, kalahkan situasi kondisi. Ikutilah langkah-langkah yang wanita ini lakukan. Pikiran yang positif, supaya kita bisa mengatasi situasi dan kondisi dengan mengalami terobosan lebih dahulu, beriman untuk menghadapi situasi yang kondisi yang sedang terjadi, lalu kita mau percaya doa kita telah dijawab Tuhan, dan yang terakhir, bersyukur. Dengan bersyukur, kuasa Tuhan menjadi nyata. Dan kau akan mengalami apa yang tak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Ya, dan akan lakukan mujizat yang luar biasa, yang spektakuler dalam kehidupanmu. Dan engkau mengalami kuasa Tuhan yang memampukanmu mengalahkan segala situasi dan kondisi yang sedang engkau hadapi. Dan paling penting ialah kita harus berdoa. Kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus itu tidak jauh dari kita. Dia dekat dengan kita, asal kita mau mendekat kepada Dia. Dan kita mau berseru kepada Dia. Dia hanya sejauh doa kita. Mari kita bersama-sama untuk menyanyikan pujian ini, mengikapi firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Ya, dalam segala situasi, kondisi apapun yang sedang kau hadapi, mari datang pada Dia. Kita tahu ya tidak jauh. Dia hanya sejauh doa kita. Artinya apa? Kalau engkau mau berdoa, Tuhan itu dekat. Kalau engkau berseru pada Dia, engkau akan lihat kemuliaannya akan dinyatakan bagimu yang percaya dan mendekat kepadanya. Haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Mari sama-sama nyanyikan, berseru, berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri diri. Percaya, percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh dari. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Mari sama-sama berseru, berseru, memanggil namanya, berdoa, berdoa, Dia akan segera menghampiri. Percaya, percaya, Yesus tak jauh dari
akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh dari Yesus hanya sejauh doa. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Mungkin saat ini situasi kondisimu sedang begitu pelik dan begitu sulit. Dan serasa engkau ingin lari dari kenyataan hidup. Engkau tidak mampu lagi menghadapi kenyataan hidup sedemikian. Situasi kondisimu itu sangat terpuruk, sangat terjepit. Dan engkau sedang sesak dan susah dengan berbagai masalah. Engkau lari. Kemana kau bisa lari? Manusia terbatas. Manusia kadang bisa mengecewakanmu. Manusia bisa berubah. Kalau kau berlari pada Tuhan, itu masih agak baik bagimu. Tapi yang pasti ialah, mari belajar daripada wanita ini. Dia telah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka pikirannya diisi dengan pengetahuan-pengetahuan yang positif, yang produktif, yang bisa membangkitkan iman, yang akan mendorong dia, memotivasi dia untuk boleh mengatasi setiap situasi dan kondisi dengan pikiran-pikiran yang positif. Lebih daripada itu, dia juga mau mengerti, beriman oleh apa yang dia dengar tentang berita Yesus. Dia mau beriman kalau orang lain dia Yesus tolong. Oh, Yesus pun sanggup menolongku. Maka dia belajar beriman di tengah-tengah situasi kondisinya yang begitu menderita dan terpuruk. Dan karena dia pun telah mendengar, Yesus menjawab doa. Maka dia pun percaya bahwa doa demi solusi, doa demi mengatasi situasi kondisinya, dia percaya sudah Yesus jawab. Maka dia tidak ada yang bisa menyetop dia. Dia berjuang, dia pantang mundur, dan dia mendekat pada Yesus sesuai dengan apa yang timbul dalam pikiran, dalam hati, dan kesimpulannya, tekadnya bulat. Maka dia berkata, asalku jamah jubah Yesus, maka aku sembuh. Dan dia berjuang. Targetnya ialah menjamah jubah Yesus. Dan dia akhirnya mendapatkan. Dengan segala susah payah dan segala bahaya dan tantangan, dia akhirnya bisa menjamah jubah Yesus. Seketika itu juga penyakit pendarahannya sembuh. Dan dia akhirnya Yesus mencari siapa yang menjamah jubahnya. Dia balik datang pada Yesus, tersungkur di bawah Yesus, menyatakan ucapan syukur dan ceritakan semua apa yang terjadi pada dirinya. Dan Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudari, apapun situasi kondisi yang sedang kau hadapi saat ini, mari kau belajarlah. Oh, 4 langkah-langkah ini sangat jitu buat wanita pendarahan 12 tahun. Situasi kondisi boleh dia kalahkan, maka Anda pun dapat mengalahkan situasi kondisi apapun yang sedang kau hadapi saat ini. Mari datang pada Yesus. Taruh 2 tanganmu di atas dadamu, berserah pada Dia. Apapun situasi kondisimu, apapun permasalahan yang sedang engkau hadapi, apapun pergumulanmu, apapun sakit penyakitmu, apapun krisis yang sedang engkau hadapi, apapun ya tekanan-tekanan dalam kehidupan yang begitu pelik engkau sedang tidak ada jalan keluar, mari datang pada Yesus dan pikirkan yang positif. Yesus mau, Yesus mampu, Yesus mau terima saya,
pada saat aku datang dan percaya pada Dia, dan aku yakin aku mau jama dengan imanku, maka Yesus akan menolongku dan keluar, kalahkan dari segala situasi kondisiku. Datang pada Dia. Apapun kesulitanmu, masalahmu, percayalah, berseru pada Dia. Dia segera menghampiri dirimu dan Dia buka jalan. Ada di antara kita yang sedang mendengarkan dan menyaksikan acara ini. Engkau bergumul untuk masalah ekonomimu yang sangat pelik. Bukan hanya hutang orang tidak bisa bayar, hutang rentenir begitu menumpuk sampai terancam tidak bisa membayar, takut ini, takut itu. Bahkan engkau sudah punya niat yang tidak baik. Engkau mau lari dari kenyataanmu dengan mengakhiri hidupmu dengan cara yang tidak benar. Kau ingin bunuh diri. Itu bukan kehendak Tuhan. Stop rencanamu. Malam ini, setelah kau mendengar dan kau mengerti, tangan Yesus terbuka dengan wajah tersenyum, siap menyongsongmu kalau kau mau datang pada Dia. Dan kau percaya dengan sungguh hati, engkau yakin doamu dijawab Tuhan, engkau mau betul-betul meraih dengan imanmu satu kemenangan untuk mengalahkan situasi kondisimu. Maka Yesus akan memberikan engkau jalan keluar. Bagaimana caranya bukan urusanmu. Kapan itu terjadi, itu pun tidak perlu engkau tanyakan. Yang pasti ialah engkau datang pada Dia dan batalkan niatmu untuk mengakhiri hidupmu dengan bunuh diri. Stop. Engkau akan alami kuasa yang akan menolong engkau dalam nama Yesus. Bagi engkau wanita, beberapa orang yang mengalami kanker serviks, engkau sangat menderita. Engkau sangat sakit. Dokter sudah tidak berdaya menolongmu. Apalagi dalam zaman saat-saat ini. Rumah sakit pada penuh. Penderitaanmu amat sangat. Bahkan tadi malam pun engkau sangat menderita. Saat ini percaya kepada Yesus, Sang Tabib yang agung. Bagi Dia tidak ada mustahil. Kanker serviks saat ini, dalam nama Yesus, engkau percaya, engkau lihat kemuliaan Tuhan. Jadi sembuh dalam nama Yesus. Malam ini khusus doa untuk beberapa orang yang ada benjolan. Benjolannya ada yang sebesar bakso ikan, telur puyuh, bahkan ada yang besar seperti telur ayam, dan ada lagi yang telur bebek. Benjolan itu sangat mengganggumu dan engkau terganggu pikiranmu. Jangan-jangan ini kanker. Jangan-jangan ini tumor ganas akan berakibat kematian. Jangan. Ayo malam ini, engkau yang menderita benjolan saat ini, taruh tanganmu, tanda engkau percaya dalam nama Yesus. Di atas benjolanmu, taruh tanganmu dan percaya dengan iman. Dalam nama Yesus, aku perintahkan benjolan dalam nama Yesus kempes dan hilang dalam nama Yesus saat ini juga. Sembuh dalam nama Yesus. Yesus sembuhkan. Yesus sembuhkan. Yesus sembuhkan. Yesus sembuhkan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Kau yang takut, giliran berikutnya adalah engkau yang akan dipecat, diberhentikan dari perusahaan. Ketakutan itu membuat engkau sampai udah seminggu tidak bisa tidur. Apalagi saat ini harus ada keterbatasan, PPKM berlaku. Engkau harus work from home. Jangan, itu kekhawatiranmu. Ini bukan satu orang. Lebih dari 10 orang yang sedang ketakutan akan diberhentikan dari perusahaan. Mari, taruh dua tanganmu di atas dadamu dan percaya. Tuhan akan membelamu.
Tuhan akan menolongmu. Mujizat akan terjadi. Terbalik dari apa yang kau takuti. Kalau kau percaya, kau akan lihat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, yang ketakutan akan diberhentikan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak jadi diberhentikan. Dalam nama Yesus, bahkan dia terima ada imbalan-imbalan yang luar biasa. Bahkan ada yang naik pangkat. Dalam nama Yesus, yang tak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa secara serempak untuk semua yang sedang berharap kepadamu, dan tumpang tangan di atas dada mereka, tanda mereka percaya dan mengharapkan mujizat dalam nama Yesus. Saat ini dalam nama Tuhan Yesus kami doakan Tuhan, tidak ada yang terkecuali Tuhan. Satu persatu Engkau jamah, Engkau lawan, dan Engkau bukakan jalan keluar yang hidup, yang baru, yang luar biasa, yang spektakuler, yang tak terbayang oleh kami. Dan Tuhan, Kau lakukan Tuhan bagi kemuliaan namamu, dan Engkau pelihara semua umatmu, lindungi, pagari, sembuhkan, dan lakukan mujizat satu persatu bagi setiap pribadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Inilah kemenangan kami yang mengalahkan situasi kondisi. Inilah kemenangan kami yang mengalahkan dunia. Firman Tuhan berkata, iman kami mengalahkan dunia ini. Olehnya Tuhan, kami percaya dengan iman kami bisa hadapi semuanya. Dengan iman kami, gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, semuanya akan gugur dalam nama Yesus. Dan kami alami mujizat pertolongan Tuhan. Semua itu akan berlalu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan terima berkat-Mu. Haleluya. Tuhan, kami mau akhiri acara All by Grace malam ini. Mari Tuhan berkati semua umat-Mu. Damai sejahtera di Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus akan menjadi berkat bagi Anda sekalian semua. Baik diberkati secara jasmani, jiwani, rohani, dan materi. Diberkatilah keuanganmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah kehidupan keluargamu, diberkati seluruh angan-angan cita-citamu yang berkenan pada Tuhan, dan untuk pengabdian dan penuntutanmu terhadap kemajuan hal-hal rohani, engkau akan terus ditolong Tuhan dan engkau mencapainya, dan engkau akan diberkati sedemikian rupa untuk boleh menjadi berkat kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus semua yang percaya terima berkat, katakan amin. Haleluya. Dengan imanku, ku hadapi semua. Dengan imanku, ku hadapi semua. Dengan imanku, semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Dengan imanku, ayo nyanyikan. Dengan imanku, ku hadapi semua. Dengan imanku, semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. dengan imanku semua berlalu. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi nama Yesus yang telah memimpin acara malam ini dan memberkati Anda sekalian. Shalom, sampai jumpa kembali dalam acara All by Grace di Jumat mendatang, waktu dan jam yang sama. Dalam nama Yesus diberkati. Haleluya. Amin. Sebab